Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda nih dari penampilan Star Kustik malam hari ini ya, terutama Iya. Debbie nih ya. Bercahaya banget mukanya nih ya. Iya. Shining ya Mas ya? Oh, shining. Gak mau kalah dong sama rambut saya maksudnya. Ini udah dipuji nih ngajak ribut nih awas nih tadi, untungnya enggak ya, untungnya enggak. Iya. Kok bisa sih Debbie wajahnya tuh kayak bersinar gitu. Pakai lampu petroma kayaknya ya. Iya sama lighting. Oh, lighting. Mungkin barangkali Mbak Debbie ini sering berwudu. Wah, Ustadz, masa Ustadz tahu? Biasanya orang yang suka berwudu itu wajahnya bersinar. gitu. Waduh. Kayak saya ini. Ustadz bersinar? Kan banyak lampu di sini. Oh, Iya. iya sih kelihatan mukanya bersih ya. Hatinya bersih ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Sampai tangan juga bersih ya kadang gandengan. Kata siapa? Oh udah ada? Oh sudah. Siapa Ustadz? Itu Mbok Nisokran. Hah? Aduh manik Bone Sokran, ya. Iya Bone Sokran itu kucing peliharaan. Iya, maksudnya seperti itu. Namanya Sokran, ibunya Sokran itu ya. Alhamdulillah. Ya. Ustadz emang kalau berwudu emang bener sih katanya bisa ngebuat wajah tuh bercahaya, bersinar, emang bener? Iya memang betul sekali. Memang secara kesehatan memang seperti itu. Kalau dalam segi kesehatan kan banyak dokter menyarankan apabila kita mau menjelang tidur, kita dihendaknya untuk membersihkan wajah, tangan, dan kaki seperti itu. Dan itu terangkum pada wudhu itu. Ya bener juga ya. Bener Tangan sekali. dibersihin, Nah. muka dibersihin, kaki dibersihin. Iya karena memang wajah, tangan, dan kaki ini adalah titik-titik di mana kesehatan secara kesehatan itu sensitif di situ. Banyak di situ saraf-saraf yang harus disentuh waktu itu Iya. dengan air. Tapi saya juga mau menyentuh layar kaca dulu Ustaz. Iya, Karena ada alhamdulillah. gambar yang ingin kita tampil. Iya. Nih kita lihat nih. Gambar ya pasti ya. Pasti. Iya. Sabda Rasulullah nih. Tidak diterima atau tidak saya sholat itu tanpa bersuci atau berwudu. Nah ini. Berarti taat sholat tepat waktu tapi wudunya nggak sempurna, percuma lah apa daya ya. Apa daya, musproh seperti Musproh. itu. Iya. Musproh. Memang dengan wudhu Iya. ini syarat sahnya sholat. Nah, ketika kita itu sudah sholat, tetapi wudhunya kita tidak sempurna, di situ dikhawatirkan sholat itu tidak diterima. Ketika tidak diterima, kebanyakan orang melakukan sholat tetapi tetap melakukan perbuatan mungkar. Sedangkan sholat ini adalah mencegah perbuatan kemungkaran. Benar. Di situ ada kemungkaran, misalkan iri, dengki, apalagi sampai janji palsu. Iya. Seperti itu janji palsu. Janji palsu ini Kayaknya kenceng banget nih ngomong janji palsu. Emang pernah dijanji dan itu palsu gitu? enggak gitu. Saya ini sebenarnya ketika ngomong janji palsu ini menyindir. Wus, jadi siapa Ustaz? Kebanyakan janji palsu ini dilakukan oleh lelaki. Setuju Oh, Ustaz. contohnya. Nah, contohnya, nah, misalkan sama gandengannya gitu ya. Dia itu melakukan janji-janji palsu. Cintaku sehidup semati. Iya. Padahal ditinggal mati ya golek maneng. Oh. Ya. Terus misalkan dengan janji-janji kiasan-kiasan yang terlalu tinggi. Andai kan kamu jadi bunga, aku jadi tangkainya. Seperti itu. Oh, iya. Andai kan- Cabangnya banyak dong kalau gitu ya. Iya. Iya, Andai- kan bener kan? Iya. Ya bener kan? Cabangnya banyak, nggak salah dong. Lah iya, Berarti makanya itu. boleh banyak pacar ya, boleh. Iya, ya enggak lah, jangan. Lah tadi kan kayaknya banyak cabang ya. Terus saya teruskan ya. Oh iya. Kok ketawa Ya sih? nggak apa-apa Ustaz. Andai kan aku jadi hidungnya, kamu jadi Upilnya. Upilnya, Oh, yang nggak kotor boleh, dong. ya. Jangan. seperti itu kan janji-janji palsu kan itu. Iya, benar. Ini disebabkan karena mereka itu sholatnya kurang khusyuk sehingga tetap melakukan kemungkaran di situ. Karena tadi wudhunya kurang sempurna. Iya, gara-gara seperti itu. Ini laki-laki sakmene kayak iki ya. Iya. Ini roto seperti itu, janjinya janji palsu. Laki-laki sama Semuanya di sini. Semua. Iya. Nggak ada kecuali ya. Cuma aku tok enggak. Oh, sih, tadi mosok. Nah, kan Iya, kelihatan. payu, nggak tahu pacaran. Kan kelihatan di sini Iya, kelihatan. mana yang wajah setia, mana yang wajah janji palsu itu. Wah. Dari Star Kustik kelihatan banget gak Ustaz ya? Eh? Star Kustik kelihatan banget gak kalau laki-laki setia semua? Oh, kalau yang di belakang ini
apa itu anaknya baik-baik. Oh, yang di belakang. belakang. Yang di depan, Ustaz. di depan ya. Yang di depan ini cukup meragukan. Oh. Tapi yang pastinya, ini jangan sampai ragu dalam berwudu, bener ya Ustaz ya? Betul, iya. Terutama kalau kita... Masalah airnya juga. Airnya, nah. Ngomong soal air wudu nih, yang bener itu bagaimana sih Ustaz? Yang benar ya. Yang bagus untuk berwudu atau yang sesuai dengan syariat? Yang ya. boleh itu Yang seperti boleh. apa? Yang boleh itu airnya air mutlak. Air mutlak. Nah, air mutlak ini air suci yang mensucikan. Ada air suci yang tidak bisa mensucikan. Oke, contoh yang air suci tapi tidak mencucikan. Yang pertama dulu, Mas. Oh ya wes, yang mutlak. Yang air suci yang mensucikan air mutlak itu ada 7. Ada banyak ya? Ada 7 Air banyak. apa aja? Air mata? Pertama, bukan. Oh ya jangan, air apa? Bukan. Ah. Kalau air mata. Wah, gak usah baper Ustaz, Enggak, ntar ya. koper ya. Iya. Yang pertama air hujan, Air hujan, oke. air embun, terus air salju, Oh ya, air sungai, air sungai, air laut, Ah. air telaga, air es, atau air sumur. Oh air sumur. Iya, di situ ada 7 kan, di situ. Ya benar. Itu mutlak bisa digunakan untuk berwudu. Oke. Tapi kalau air suci yang tidak bisa dibuat berwudu, ini yang disebut dengan air suci yang tidak bisa mensucikan. Apa itu? Air, contohnya air mustakmal. Apa lagi tuh? Air mustakmal ini air yang bekas dari wudu kita. Yang airnya ini Genangan. genangan air yang kurang dari 2 kula. Kula itu seberapa? Bukan Dracula ya, tapi 2 kula. 2 kula tuh gimana? Nah, 2 kula ini dalam ulama mengatakan, ada yang mengatakan 175 liter. Jadi lebih dari itu 2 kula. Tapi kita harus memakai standar yang banyak, 217 liter. Nah, itu. 217 liter. Nah, Itu lebih 2 dari kula. itu. Nah, lebih dari itu. Nah, ketika kurang dari itu, ketika kita berwudu, bekas air wudu itu masuk pada genangan itu. Nah, air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Oh. Ya, tapi sifatnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk wudu. Jadi kayak misalnya apa namanya tuh bukan kolam ya, kayak Jeding. jeding. Ya, Ya jeding. Oh jeding. Bahasa mana itu? Apa bahasa Indonesia apa ya? Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Oh ya benar. Jadi di kamar itu banyak orang mandi. Ya pasti namanya kamar mandi. Kalau kamar Iya. tidur ya tempat tidur. Oh ya. iya. Oh, jadi itu yang pasti sebaiknya jangan jangan yang air suci tapi tidak mensucikan. Muktamal ya? Mustakmal. Mustakmal. Itu aja air yang 2 kula tadi, selain itu Ada lagi. apa? Musyamas. Apa itu? Nah, air musyamas ini adalah air yang kena terikan sinar matahari. Terik sinar matahari di pada suatu bejana logam. Kalau tanah liat? Tidak apa-apa. Oh, pokok aja logam. Emas tidak apa-apa, perak tidak apa-apa, kalau logam tidak boleh. Oh. Karena di situ ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika bejana ini yang Logam. dibuat, bejana logam ini dinaungi oleh air dan terkena sinar matahari. Karat. Ini akan mengeluarkan partikel-partikel yang membahayakan untuk tubuh kita, untuk kulit. Soalnya Oke. wudhu kan langsung bersentuhan dengan kulit kita, Oke. seperti itu. Yang Penyakit kedua. kusta, penyakit dan lain sebagainya. Yang kedua ya, yang Nah, ketiga. air najis. Oh iya, bisa dibahas ya air apaan ya. Air najis. Tapi air najis ini juga bisa bisa diminum. Air najis? Ya air najis. Seperti apa? Ada pembagiannya juga. Ini perlu diketahui nih. Oh oke. Ini banyak ya ternyata ya Iya. bahasannya ya. Maksudnya air yang kena najis. Oh air yang kena Ya, najis. air yang kena najis. Air yang kena najis ini seperti air yang lebih dari 2 kula. Heeh. Lebih dari 2 kula terkena najis. Contohnya misalkan najis itu Liur anjing misalnya. kalau itu langsung. Oh nggak boleh ya. Nah, misalkan kotoran cicak. Oh kotoran cicak ya. Atau kotoran ayam misalkan ya di situ. Tapi airnya itu Lebih lebih dari dari 2 2 kula dan airnya ini tidak sampai merubah 3 sifat. Oh iya apa aja tuh? Warnanya, baunya, dan rasanya. Warna, bau, rasa. Nah. Oke ya oke. Ketika salah satu ini berubah, masih tidak apa-apa, masih suci. Tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dibuat untuk wudhu. Oh. Seperti itu. Tapi kalau itu sudah kurang dari 2 kula kena najis, Tetap nggak boleh. tetap najis itu berarti. Iya. Oke, ada lagi Ustaz? Itu aja dulu. Oh berarti air tergenang boleh? Boleh. Asal tidak dalam logam ya tadi ya, bejana logam. Boleh. Misalnya kan tandon. Tandon Nah, boleh. kebanyakan di sini kan Tandon saya plastik? Tandon plastik boleh. Tapi kena matahari langsung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, karena plastik ya. Nah, plastik. Nah, kalau ini boleh kita lihat langsung nih Ustaz. Oh, ini.
Boleh kita lihat. Nih. Nah ini, apa maksudnya ini? Ini maksudnya ngambil air, Ustaz. Mengambil air ya, masak air. Biar matang, Ustaz. Ya. Oh ini wudhu ini. Alhamdulillah. Oh, di sungai ya. Tadi kan boleh ya. Oh ini berarti kita membahas wudhunya ini. Iya. Oke, ya itu contoh-contohnya tadi kegiatan pas wudhu ya. Nah, tadi kita udah ngomong soal air yang boleh untuk bersuci ya kan. Dan juga boleh buat pemirsa di rumah buat nanya-nanya, boleh. Boleh, boleh. Di 7380885 silakan mau tanya soal mungkin kejadian sehari-hari yang berkaitan sama wudhu yang mungkin kita anggap sepele. Tapi Iya. kok kadang-kadang kita ragu ya. Nah, ada masalah serius di situ. Nah itu boleh ditanyakan di 7380885. Oke, buat Starkus ada pertanyaan? Nanti aja. Oh iya nanti aja ya. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah pariwara yang berikut ini tetap di Cakrawala Malam.